Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berisi Siva Nadia Anggraini, yang kedua ada Aprilia Pratiwi dan Hilda Mufidah. Ya, dalam akuntansi syariah kelompok 6 ini 6 kami membahas akuntansi untuk akad ijarah dan IMBT. Pendahuluan, akuntansi untuk akad ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT diatur dalam Peraturan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 147. PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Berikut ini adalah beberapa konsep penting dalam akuntansi ijarah dan IMBT. Ya, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas sesuatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah. Dalam akuntansi ijarah, ujrah ijarah dicatat sebagai beban selama masa ijarah. IMBT adalah modifikasi dari ijarah kontrak sewa dengan albay kontrak beli. Dalam akuntansi IMBT, aset ijarah dicatat di neraca mustajir sebesar biaya yang diperlukan untuk memperoleh aset ijarah. Pengertian ijarah. Pengertian ijarah menurut bahasa al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadu atau ganti atau dapat juga berarti as-sawab atau pahala. Dinamakan al-ajru atau upah Syahid Syabik 2006. Lafal ijarah dalam bahasa Arab berarti upah. Sewa menyewa, jasa atau imbalan. Sewa menyewa merupakan suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat atau Ahmad Wardi Musli 2010. Dalam bahasa Indonesia, sewa diartikan dengan pemakaian pinjaman sesuatu dengan membayar sesuatu. Menurut syara, sewa menyewa atau ijarah didefinisikan sebagai berikut. A. Sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. B. Suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Suatu akad yang berkaitan dengan kemanfaatan barang yang dikehendaki yang telah diketahui penggunaannya. Rahmat Syafi'i 2001. Dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah atau sewa menyewa itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong. Dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Qasya Surat 28 ayat 2601. Yang berarti salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang tua ini meminta Musa mengembalakan ternaknya selama 8 tahun dan sebagai upahnya ialah Musa dikawinkan kepada salah seorang anaknya. Jika dia menambahkan 2 tahun sukarela, maka hal itu merupakan kebaikan dirinya. Dan jika tidak, maka 8 tahun sudah cukup. Dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar menyebutkan, yang berarti berikanlah upah atau jasa pada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringat-keringat mereka. 2. Hadis riwayat Rozak dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. C. Dasar hukum ijarah dalam ijma. Di samping Al-Quran dan Sunnah, dasar hukum ijarah adalah ijma. Sejak zaman sahabat sampai sekarang, ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia, sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena termasuk salah satu akad tolong-menolong dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Ada orang kaya yang memiliki lapak dagang dengan dibolehkannya ijarah, sewa menyewa, maka orang yang tidak memiliki lapak tempat berdagang bisa menempati lapak tempat orang lain yang tidak digunakan miliknya untuk beberapa waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama tanpa harus membeli lapak tempat berdagang tersebut. Hendy Suhendi 2010.
Macam-macam ijarah. Berdasarkan uraian tentang definisi ijarah, maka ijarah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ijarah al-manafi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara. Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk direntalkan, atau pakaian dan lain sebagainya. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil manfaat yang diharamkan ini. B. Ijarah la al ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sapu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok atau serikat. Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan satpam. Rukun-rukun ijarah. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konteks Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Berikut akan diuraikan rukun dari ijarah. Orang yang berakad. Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang, yaitu mukjir dan mustajir. Mukjir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. Sighart akad. Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab al-aqdu, yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab, pernyataan melakukan ikatan, dan qabul, pernyataan menerima ikatan dengan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. B. Ujroh atau upah. Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mujir. C. Manfaat. Di antara cara untuk mengetahui makut alai atau barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa. Selanjutnya masuk ke materi IMBT, yaitu Muhammad Syafi'i dalam bukunya mengatakan transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Pada dasarnya, pembiayaan akad ijarah muntahiyah bitamlik, pihak bank atau syahibul mal dapat menjual atau menghibahkan barang yang disewakan kepada anggotanya. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah merupakan suatu kesepakatan tertulis dalam hal kerjasama, di mana syahibul mal menyediakan barang yang kemudian diserahkan kepada anggota mustajir yang digunakan sebagai objek sewa, serta terdapat pula perjanjian di mana dalam perjanjian itu terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yang salah satu poinnya adalah menyerahkan kepemilikan barang sewa kepada anggota. Selanjutnya ada dasar hukum MBT. Al-ijarah sebagai pembiayaan telah berlandaskan pada dalil-dalil syar'i, baik itu Al-Quran atau As-Sunnah, yang menjadi dasar atas sahnya akad tersebut, dan juga menandakan bahwa akad tersebut telah disyariatkan dan disahkan secara agama maupun negara. Adapun dalil-dalil tersebut antara lain ada di Al-Quran yang memiliki arti, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua ada dari Al-Hadis, hadis riwayat Abu Rozak dari Abu Hurairah Rasulullah SAW. Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. Yang ketiga ada kaidah fikih, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang keempat ada al-ijma, mengenai diperbolehkannya sewa menyewa. Semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan.
Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan. Dengan dasar hukum Al-Quran, hadis, kaidah fikih, dan ijma, maka hukum diperbolehkannya sewa-menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu diperbolehkan dalam Islam. Karena pada dasarnya, manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa-menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang selalu dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada rukun IMBT. Sebagai sebuah transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya, menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa-menyewa atau ijarah hanya ijab dan kabul. Pada umumnya, rukun ijarah al-muntahiyah bitamlik sama dengan ijarah pada umumnya. Yaitu rukun yang pertama ada orang yang berakad. Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang, yaitu mujir dan mustajir. Mujir adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan, sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Yang kedua ada syigat akad. Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, al-aqdu, yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang ketiga ada ujroh atau upah. Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mujir. Yang keempat ada manfaat. Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih atau barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa. Yang keempat ada syarat IMBT. Syarat pembiayaan atau ijarah al-muntahiyah bitamlik akan sah apabila syarat dalam ijarah pada umumnya telah tercukupi. Adapun syarat-syarat sah ijarah adalah 1. Balik di antara mujir dan mustajir. Syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah balik dan berakal menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Dengan demikian, apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila yang menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Yang kedua, harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Yang ketiga ada upah atau imbalan. Dalam akad sewa-menyewa, upah atau imbalan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Yang keempat ada objek ijarah. Objek ijarah juga dibagi menjadi 4, yaitu 1. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga atau adanya serah terima. Yang kedua, objek sewa-menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati. Ketiga, manfaat benda dapat dipahami dan dikenal. Terakhir, penyerahan manfaat objek sewa harus sempurna, yakni adanya jaminan keselamatan objek sewa sampai kepada masa yang disepakati. Pembiayaan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam konteks perbankan syariah, leasing disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atas barang itu sendiri. Selanjutnya ada contoh kasus. Kasus yang pertama tentang perhitungan dan penjurnalan transaksi MBT bagi bank syariah. Nomor 1 ada PT Perkasa membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari 2019, PT Perkasa mengajukan permohonan pada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Ada biaya perolehan barang sebesar 120 juta, umur barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa 24 bulan, dan waktu pembelian barang setelah bulan ke-24. Teknis perhitungan IMBT. Perhitungan penyusutan aset IMBT. Rumus penyusutan IMBT per bulan sama dengan biaya perolehan dibagi jumlah bulan masa. Sama dengan 120 juta dibagi 24, hasilnya 5 juta. Yang B, penentuan pendapatan IMBT. Rumusnya, modal penyewaan plus 20% dikali modal sewa. 5 juta ditambah 20% dikali 5 juta sama dengan 5 juta plus 1 juta, hasilnya 6 juta. Total pendapatan IMBT selama masa sewa sama dengan 24 dikali 6 juta rupiah sama dengan 144 juta rupiah.
Yang kedua ada penjurnalan transaksi IMBT. Penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah. Perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa. Dengan demikian, pembahasan penjualan IMBT langsung ditunjukkan pada transaksi pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan sebagai alternatif. A. Pelepasan sebagai hadiah. Dalam kasus IMBT, PT Perkasa sekiranya pada akhir masa sewa dilakukan pelepasan aset ijarah oleh Bank Syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Perkasa. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah aset ijarah sebesar 120 juta dikurangi akumulasi penyusutan 120 juta, total nilai bersih sama dengan 0. Maka jurnal atas transaksi pelaksanaan pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 120 juta di debit dan aset ijarah sebesar 120 juta di kredit. Selanjutnya yang B, pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Yang pertama, jika harga jual di atas nilai buku ijarah. Misalkan, setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar 15 juta rupiah. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah aset ijarah sebesar 120 juta dikurangi akumulasi penyusutan 100 juta, total nilai bersih sama dengan 20 juta. Maka jurnalnya kas 15 juta pada debit, akumulasi penyusutan aset ijarah 100 juta pada debit, aset ijarah 120 juta pada kredit, keuntungan penjualan aset 4 juta di kredit. Yang kedua, jika harga jual di bawah nilai buku aset ijarah. Misalnya, setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar 15 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah aset ijarah sebesar 120 juta dikurangi akumulasi penyusutan 100 juta, total nilai bersih sama dengan 20 juta. Maka jurnal untuk transaksinya adalah kas pada debit 15 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah pada debit 100 juta, kerugian penjualan aset ijarah pada debit 5 juta, keuntungan penjualan aset ijarah pada kredit 120 juta. Selanjutnya yang C, pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa akad. Misalkan setelah berakhirnya masa sewa, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai 2 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah aset ijarah sebesar 120 juta dikurangi akumulasi penyusutan 120 juta, maka nilai bersih sama dengan 0. Maka jurnal di atas adalah kas pada debit 2 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah pada debit 120 juta, aset ijarah pada kredit 120 juta, dan keuntungan penjualan aset ijarah pada kredit sebesar 2 juta. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab materi akad ijarah dan IMBT. Masuk ke pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan pengakuan antara akad ijarah dan sewa biasa? Ada perbedaannya. Menurut dasar hukum, ijarah berdasarkan hukum Islam, akad ini mengatur sewa menyewa yang sah menurut syariah. Objek yang disewakan adalah hak manfaat, bukan kepemilikan dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kalau disewa biasa, berdasarkan hukum sipil atau perdata yang berlaku di negara tanpa mengikat pada prinsip-prinsip syariah. Dilihat dari objek sewa, ijarah objek yang disewakan adalah hak untuk menggunakan barang atau jasa, bukan kepemilikan. Harus jelas dan sah secara syariah. Di sewa biasa, objek yang disewakan juga bisa hak pakai, namun lebih fleksibel tanpa memperhatikan syariah. Yang ketiga, di imbalan sewa. Di ijarah, imbalan sewa harus jelas, adil, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisyir atau perjudian. Di sewa biasa, imbalan sewa lebih disesuaikan dengan kesepakatan pasar dan tidak harus mengikuti prinsip syariah. Di kepemilikan dan penggunaan, ijarah, penyewa hanya memperoleh hak manfaat, tidak beralih kepemilikan, penggunaan harus sesuai dengan tujuan yang disepakati dan tidak bertentangan dengan syariah. Di sewa biasa, penyewa memperoleh hak untuk menggunakan barang tanpa batasan syariah dan penggunaan lebih bebas sesuai kesepakatan. Pertanyaan kedua ada penyewa beli aset di akhir masa sewa.
Ada kemungkinan dia jadi beli asetnya padahal masih dalam masa sewa. Jawabannya adalah tidak boleh. Pihak yang terlibat di dalamnya harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dilakukan dengan hibah atau jual beli, hanya bisa dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. Janji pemindahan kepemilikan yang sudah disepakati pada awal akad ijarah adalah wa'ad, yang hukumnya tidaklah mengikat. Jika janji ingin direalisasikan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilaksanakan setelah berakhirnya akad ijarah. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mencatat transaksi IMBT dari perspektif pemberi sewa atau lessor? Jawabannya, dalam IMBT, lessor mencatat aset sewa sebagai aset tetap dan mengakui pendapatan sewa yang diperoleh selama masa sewa. Ketika akad berakhir dan kepemilikan aset berpindah ke penyewa, lessor akan menghapus aset tersebut dari neraca dan mencatat pengalihan kepemilikan. Jika penyewa memutuskan untuk membeli aset tersebut di akhir masa sewa, lessor mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai. Untuk pertanyaan dari kelompok 4, bagaimana penerapan akad ijarah pada aset tidak berwujud? Contohnya, program software bisa disewa atau hak paten, apakah boleh? Lalu bagaimana penjelasannya? Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, penerapan akad ijarah pada aset tidak berwujud seperti software komputer yang disewa pada dasarnya diperbolehkan dalam syariah selama memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku dalam ijarah. Ijarah sendiri adalah akad sewa-menyewa yang mengalihkan hak manfaat dari suatu objek tertentu, baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud dengan imbalan sewa yang disepakati. Untuk software komputer yang disewa, akad ijarah dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi produk atau software. Software yang disewa adalah produk tidak berwujud namun memiliki nilai manfaat yang jelas, seperti untuk digunakan dalam pekerjaan, pendidikan, atau bisnis. Dalam akad ijarah, manfaat yang diberikan adalah hak untuk menggunakan software tersebut, bukan kepemilikan software itu sendiri. Yang kedua, perjanjian sewa ijarah. Objek yang disewa, software yang digunakan yang menjelaskan spesifikasi dan fungsionalitas secara rinci agar jelas apa yang menjadi hak pengguna. Misalnya jenis software, versi, fitur, durasi penggunaan, dan lain-lain. Yang kedua, ada jangka waktu sewa. Perjanjian harus mencantumkan durasi penggunaan software tersebut, apakah berdasarkan bulanan, tahunan, atau sesuai kesepakatan. Yang ketiga, ada imbalan sewa, besaran biaya yang dikenakan kepada penyewa, baik berupa pembayaran satu kali atau cicilan sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, ada kewajiban pemeliharaan. Jika ada kebutuhan untuk pemeliharaan atau pembaruan software, ini harus dijelaskan dalam perjanjian sewa. Yang ketiga, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tidak ada unsur riba. Pembayaran sewa harus dalam bentuk yang jelas dan sesuai dengan nilai manfaat yang diterima. Transparansi. Seluruh ketentuan tentang hak dan kewajiban pihak yang terlibat harus jelas, termasuk hak penggunaan. Larangan untuk mengalihkan hak penggunaan ke pihak lain, misalnya sublisensi, dan pembatasan lain yang relevan. Keberadaan objek yang sah, software tersebut harus sah untuk disewa dan tidak melanggar hak cipta atau hak lainnya. Yang keempat, model ijarah dalam praktik. Software as a Service atau SaaS adalah salah satu contoh penerapan ijarah untuk software. Dalam model ini, penggunaan membayar biaya berlanggan untuk menggunakan software tanpa memindahkan kepemilikan software tersebut. Penyedia layanan menyediakan akses untuk menggunakan software selama periode yang disepakati dengan biaya yang dibayar berdasarkan waktu atau fitur. Secara umum, akad ijarah pada software yang disewa adalah sah dalam syariah, asalkan seluruh aspek akad memenuhi ketentuan yang telah disebutkan di atas, seperti ketentuan harga sewa yang jelas, durasi yang terbatas, serta pemisahan antara hak penggunaan dan kepemilikan software. Mau menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Maulida. Pertanyaannya, dalam akuntansinya yang membedakan Ijaro dan IMBT dalam pencatatan akuntansinya, akun apa? Ya, jadi perbandingan pencatatan antara Ijara dan IMBT itu ada 3 aspek. Yang pertama, aspek pertama dalam Ijaro itu adalah hak kepemilikan. Di dalam Ijaro itu tidak berpindah, sedangkan IMBT berpindah setelah masa sewa. Dan aspek yang kedua, penyewa. Dalam ijarah, beban sewa dicatat, sedangkan IMBT, aset tetap dan liabilitas sewa dicatat.
Dan aspek yang ketiga, pemilik. Dalam ijarah, pendapatan sewa dicatat atau dalam IMBT, aspek pemilik itu merupakan pendapatan sewa dicatat, nilai aset dihapus setelah transfer. Kesimpulannya, perbedaan utama dalam pencatatan akuntansi antara Ijaro dan IMBT terletak pada perlakuan aset dan kewajiban. Pada Ijaro, aset tetap tidak dicatat di neraca leases, sedangkan dalam IMBT, aset dicatat sebagai milik lease setelah masa sewa berakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih.